Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun hanya melewati video yang mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu, yang mana hari ini kita akan melanjutkan kegiatan Sanlat di bulan Ramadan yang insya Allah melanjutkan video-video sebelumnya. Kita akan sedikitnya membahas tentang orang yang tidak wajib berpuasa. Siapa saja yang tidak wajib berpuasa? Pak Fahrul di sini sudah mencatat kurang lebihnya ada 9 orang yang tidak wajib untuk berpuasa. Yang pertama, anak kecil. 2, orang gila. 3, orang yang sakit. 4, orang yang sudah tua. 5, haid untuk perempuan ya, haid. 6, nifas. 7, ibu hamil. 8, ibu yang sedang menyusui. 9, orang yang sedang berpergian. Satu demi satu kita akan bahas. Mari sama-sama teman-teman di rumah simak baik-baik ya. Yang pertama tadi, anak kecil yang belum sampai kepada umur baligh. Anak kecil yang belum sampai ke umur baligh, contohnya umurannya masih di bawah 3 tahun atau 4 tahun. Nah, selebihnya di umur 5 sampai 6 tahun ke atas. Nah, silahkan boleh berpuasa, akan tetapi dalam catatan mereka masih dalam pembelajaran. Nanti ketika teman-teman mempunyai adik kecil yang masih umur 2, 3, 4 tahun, boleh belajar ya dalam berpuasa, walaupun hanya mengikut-ikut saja. Jadi tidak diwajibkan anak kecil untuk berpuasa ya. Oke. Kalau teman-teman sudah berumur 6, 7, 8, nah itu sudah harus belajarnya bukan belajar puasa lagi ya, sudah harus bisa berpuasa. Paham ya? Oke, baik. Yang kedua yaitu orang gila, atau bahasa halusnya orang yang kehilangan akal sehat. Nah, itu sudah jelas mereka tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau teman-teman mau tidak berpuasa atau termasuk tidak mau menjalankan ibadah puasa, silakan menjadi orang gila. Nauzubillah. Oke, baik. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu orang sakit. Orang sakit yang seperti apa? Yaitu orang yang sakit keras. Misalkan ada saudara kita, ada yang sedang sakit dan menurut dokter tidak boleh berpuasa, karena apabila berpuasa, orang sakit atau saudara kita yang sedang sakit itu akan berbahaya dengan kesehatannya. Jadi intinya orang sakit ini harus mengikuti saran dokter apakah dia layak untuk berpuasa. Jika saran dokter tidak boleh untuk berpuasa, maka
orang sakit tersebut boleh saja tidak berpuasa. Artinya orang sakit keras itu tidak boleh atau tidak wajib berpuasa. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, orang tua. Nah, ini hampir sama ya, orang sakit dan orang tua. Nah, orang tua contohnya seperti nenek dan kakek kita ya, yang sudah umurnya lanjut usia dan yang sering sakit-sakitan. Nah, ini boleh untuk tidak berpuasa. Ya, jangan sampai teman-teman sudah tahu ini tapi tidak memberitahu ke nenek dan kakek kalian yang sudah tua, yang sering sakit-sakitan. Nah, kasih tahu ya agar sudah tidak usah berpuasa ya. Karena khawatir jika nenek dan kakek kalian yang sering sakit-sakitan ya disuruh untuk berpuasa, khawatir nanti umurnya cepat atau cepat meninggal seperti itu ya. Daripada membahayakan dirinya, lebih baik tidak usah berpuasa. Kemudian kita lanjut lagi. Tadi yang keempat, sekarang yang kelima yaitu haid. Nah, ini khusus untuk perempuan haid. Nah, wajib tidak untuk berpuasa. Kemudian 6 juga sama, tidak wajib untuk berpuasa. 7 dan 8 ibu hamil dan ibu menyusui ya. Itu untuk ibu kalian yang memiliki adik kecil lagi yang masih menyusui atau ibu kalian yang sedang hamil. Nah, itu tidak wajib ya untuk berpuasa karena khawatir mengganggu kehamilannya atau mengganggu bayi yang masih disusuinya. Nah, lalu yang terakhir yaitu yang kesembilan, orang yang berpergian atau bahasa Arabnya itu musafir ya. Dalam catatan ada batasnya. Dia berpergian itu sampai 84 km. Nah, itu kurang lebih segitu ya batasan bepergiannya, 84 km. Nah, bagaimana untuk dia menjadi yang tidak wajib berpuasa? Nah, itu batasannya. Apakah dia bepergiannya sampai mencapai pada batasan 84 km? Nah, itu dibolehkan untuk berbuka ya. Tapi jangan sampai ini menjadi suatu alasan agar supaya tidak berpuasa. Ya, jangan sampai seperti itu karena jika beralasan atau disengaja untuk supaya tidak berpuasa, nah, kalian malah berpergian sampai lebih dari 84 km. Nah, ini hukumnya haram atau ini dosa. Jadi bepergian dengan niat yang baik. Nah, contohnya kalian pergi ketika itu harus keluar rumahnya atau keluar dari tempat kampung kamu itu dari subuh. Nah, itu bepergiannya mulainya dari subuh. Kalian berpergian menuju pulang kampung misalkan lebih dari 84 km. Nah, nanti di tengah perjalanan setelah keluar dari kampung atau desa kalian, di tengah perjalanan kalian tidak kuat. Nah, kalian boleh, teman-teman boleh untuk berbuka di situ ya. Apabila masih kuat, dilanjutkan saja karena ini bepergian ini yaitu menyesuaikan kemampuan teman-teman semua. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini teman-teman mendapat ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat khususnya untuk kita semua.